Yang kedua adalah menurut Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang kedua yang doa kita enggak akan tembus kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita enggak akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala apapun bentuk doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang tersebut gemar berbuat zalim kepada sesama manusia. Penyakit hati, iri, dengki, hasud dia lakukan setiap hari. Na'udzubillah. Penyakit-penyakit yang memang dapat melunturkan keimanan kita, dapat mencegah doa kita terkabulnya, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita zalim, gemar menzalimi sesama muslim. Padahal kita tahu, pengen doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, tapi mulut kita, hati kita senang banget, gemar berbuat zalim kepada tetangga kita, pada saudara kita, yang memang nggak tahu itu bentuk penzalimannya apa. Itulah yang membuat doa-doa kita tidak terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, makanan dan pakaian yang haram. Yang kedua adalah sering menzalimi sesama muslim. Lalu yang ketiga adalah hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika perlu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini, baru dia perlu kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa meminta kepada Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu lupa lagi kepada Allah yang memberikan dia rezeki, yang memberikan dia kenikmatan, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat hatinya untuk berbuat kebaikan-kebaikan di permukaan bumi ini. Padahal sekecil apapun perbuatan kita yang baik akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjarannya. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah enggak akan meleset. Janji Allah akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang mau mencari keuntungan kehidupannya di dunia ini. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan dibuat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu inna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafil. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu, ketahuilah, inna Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yastajibu, tidak akan mengabulkan doa-doa seorang hamba, min qalbin ghafil, bagi hatinya yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Uduni astajib lakum, tapi hadis yang dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lalai hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau doa kita pengen diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, dari Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjelaskan bagaimana faktor apa yang menyebabkan seorang hamba doanya enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhalang untuk dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah memutuskan silaturahmi. Silaturahim, memutuskan silaturahim, karena jelas baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah akan panjangkan umurnya, Allah luaskan rizkinya. Bahkan rizki yang tak terduga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, itu adalah berkat silaturahim, keberkahan silaturahim, manfaat silaturahim. Tapi orang yang terhalang doanya, jangan sampai kita memutuskan silaturahim kita sama muslim, sama keluarga, tetangga. Jaga silaturahim kita kalau doa kita pengen diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima yang dijelaskan Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, membenci sesama muslim. Enggak tahu perkaranya apa, kesalahannya apa, tapi kita benci dengan seseorang, enggak suka dengan seseorang. Itu adalah bagian daripada 5 perkara yang akan menghalangkan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kita bersihkan hati kita
Dekatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan juga manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Perbaiki. Agar apa? Agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar doa kita selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang soleh, yang hatinya bersih, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gampang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara enggak langsung kita minta wasilah doa kepada guru-guru kita. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal yakin kita pun bisa sampai doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak faktor-faktor yang menghalangi doa kita enggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang-orang yang soleh, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya bersih, selalu tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala, jadi daripada maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 perkara ini tidak dilakukan, insya-Allah kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang doanya ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik doa urusan kita dunia maupun doa kita urusan akhirat. Mudah-mudahan yuk sama-sama kita bersihkan hati kita dari penjelasan Al-Alama Syed Abdullah bin Alwi Haddad. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, meraih doa kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.